Tumpukan USB terlempar ke tanah. Mereka dibuang sebagai barang yang tidak berharga. Dalam perjalanan ke penjara, USB mudah menarik perhatian orang lain. Polisi dalam perjalanan ke tempat kerja mengambil satu. Ini adalah tujuan Darlene. Polisi pasang USB ke komputer. Mau lihat isinya? Tak disangka benar-benar kaget. Ini adalah kartu pembelian $100. Sepertinya Anda telah mengambil tawaran. Jawab pertanyaan sederhana ini dengan cepat. Tanpa mengetahui bahwa setiap klik adalah eksekusi kode berbahaya. Tiba-tiba perangkat lunak antivirus muncul. Polisi tiba-tiba panik dan dengan cepat mencabut USB. Agar aman, cabut komputer. Ikan sudah menggigit. Hanya dalam 30 detik, Elliot dapat mengontrol sistem kamera. Tapi tiba-tiba gagal. Seseorang memukul kepalanya dengan keras. Pacar Sayla diculik oleh mereka. Jika kakak tidak bisa diselamatkan malam ini, nyawa Sayla akan terancam. Karena untuk mengklarifikasi situasinya, dia memutuskan untuk keluar dan mengajak anjingnya jalan-jalan. Para berandalan tidak terlalu memperhatikannya, mengizinkannya untuk pergi keluar. Membawa anjing itu untuk berlindung. Dia menemukan tempat untuk bertemu Darlene. Saya pikir itu adalah efek dari USB itu. Elliot kembali mempertanyakan sumber kode berbahaya lainnya. Tanpa diduga, peretas berbakat seperti itu juga menyalin kode di jaringan. Darlene sedikit enggan. 1 jam tidak cukup untuk menulis kode baru. Kode berbahaya pasti sudah dihentikan oleh perangkat lunak antivirus. Sekarang masalahnya sangat serius. Darlene juga tidak punya pilihan lain. 1 jam saja tidak cukup. Jika ada cukup waktu, apalagi perangkat lunak antivirus jelek ini, bahkan perusahaan keamanan siber tidak dapat melakukan apapun. Darlene bilang kakak laki-laki mereka tidak akan dibebaskan malam ini. Darlene mengingatkannya untuk bersembunyi di sudut. Tapi itu bukan waktunya. Seorang berandalan mengikutinya, langsung mengeluarkan pistol untuk menangkap Darlene. Elliot harus terus berpikir. Sistem penjara yang hanya mengandalkan internet tidak memungkinkan. Elliot tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki. Dia mulai bersiap untuk pergi keluar. Karena seandainya Darlene dalam bahaya, dia menemukan alasan baginya untuk menjauh untuk membantu. Tapi para penjahat itu menolak. Either way, Darlene harus ikut. Mereka melaju ke pintu penjara. Elliot tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung membuka pintu mobil dan keluar. Dia mengambil telepon dan langsung pergi ke penjara. Bertemu dengan kakak laki-laki Fernando, katakanlah lebih banyak waktu dibutuhkan. Tapi malam ini dia harus keluar dari penjara. Ternyata Elliot butuh waktu sekarang. Saat ini, telepon di meja keamanan menjalankan pendeteksi sinyal. Itu dapat menemukan sinyal Wi-Fi terdekat. Selama ada cukup waktu, saya bisa bertindak. Fernando sangat mengaguminya tetapi mengolok-oloknya karena bodoh. Elliot baru saja berkunjung, dan pada malam hari dia telah melarikan diri dari penjara. Polisi pasti akan curiga. Elliot telah meramalkan ini sejak dini. Jadi saya akan membuka semua pintu penjara. Selama semua orang melarikan diri, tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Baru pada saat itulah Fernando mengerti, yang membuatnya sangat menantikan malam ini. Dia berdiri tegak. Tapi bagaimana jika dia suka memerintah? Kemudian dia tidak ingin keluar dari penjara seumur hidupnya. Setelah keluar dia tahu Fernando harus melarikan diri. Pada saat itu, ketiga negara bagian akan bersiaga. Tapi dimanapun dia bersembunyi, bawahannya tetap membutuhkan makanan untuk dimakan. Jaringan sebelumnya harus terus bekerja. Elliot meretas telepon 2 bawahan lainnya. Diketahui bahwa itu adalah adik laki-laki Fernando, Ishak. Termasuk daftar lengkap anggota. Pertukaran juga bertanggung jawab atas Ishak. Elliot mendapatkan semuanya. Itu sebabnya dia membutuhkan keselamatannya dan Sayla. Jika seseorang ingin menyakiti mereka, semua bukti akan muncul di kantor polisi. Fernando bisa menyelinap ke arahnya. Tapi dia menulis dalam kode. Kode akan mengirimkan bukti ini secara online setiap 24 jam, kecuali jika Anda sendiri yang berulang kali membatalkan pesanan. Jika dia dan Sayla memiliki seseorang yang bermasalah dengan Fernando, mereka harus menguburnya bersama. Waktu berkunjung sudah habis. Fernando dibawa ke sel oleh polisi. Sebelum dia pergi, dia sengaja meninggalkan kalimat. Melihat sinyal di telepon, itu semua enkripsi wopa-wopa. Enkripsi semacam ini Anda perlu beberapa hari untuk memecahkannya. Apa yang harus saya lakukan? Waktu hampir habis. Tiba-tiba dia membuat penemuan yang mengejutkan. Sebuah mobil polisi berhenti di dekatnya. Sinyal Bluetooth mobil muncul di telepon. Maka semuanya mudah. Retas saja. Elliot kembali dengan berita bahwa dia telah menemukan jalan. Ishak tiba-tiba berbalik. Dia hanya ingin membawa Elliot ke tempat sepi untuk berbicara.
pergi ke tempat sepi. Meskipun dia berhasil menyelamatkan saudaranya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak beruntung. Setelah berhenti, Isaac langsung mengeluarkan senjatanya untuk menghancurkan Elliot. Saat itulah Elliot bereaksi. Ternyata Isaac sama sekali tidak ingin menyelamatkan Fernando. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa menghancurkan Fernando di penjara. Kalau tidak, begitu dia dibebaskan dari penjara, semua kekuatannya akan diambil kembali, segera akan dihilangkan karena tidak dapat dilindungi. Elliot mengatakan bahwa Fernando baru saja bergabung dengan geng lain di penjara. Juga dikatakan pergi dulu dengan seseorang. Dan Fernando di penjara juga dilindungi oleh orang-orang ini. Ishak sama sekali tidak percaya. Namun jika Fernando tidak diperbolehkan kabur, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya jika dia dapat menemukan kesempatan untuk menyerang dari luar, dia akan memiliki kesempatan. Hanya saja Elliot tidak bisa memastikan bahwa Ishak tidak akan membasmi rumput liar setelah ini. Tentu saja tidak mungkin untuk ditentukan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Dia memberitahu Ishak jalan yang bisa dia pilih. Ishak sangat mempercayai kata-kata ini. Sekarang Anda membutuhkan 30 detik untuk meretas sinyal Bluetooth mobil polisi. Nyaman untuk mengoperasikan kode berbahaya pada sistem penjara. Darlin mendekati polisi. Komputer menjalankan program penjara. Elliot menerima sinyal dari Darlin. Mulai meretas sistem. Komputer muncul layar lain. Kode tidak berhenti bekerja. Polisi sedang berbicara dengan Darlin saat ini, tetapi tidak menemukan apapun di komputer. Di saat sukses, Elliot menghentikan gerakan di tangannya. Dia meminta mereka untuk segera mengemudi. Lagi pula Darlin tidak lagi menjalin hubungan. Ishak mengarahkan pistolnya ke Elliot. Tapi sekarang jika dia menekan sebuah tombol, misinya akan selesai. Jika tidak, tugas di belakang juga akan berhenti di sini. Elliot ingin berbicara tentang percakapan tadi. Ishak segera mengerti. Itu semua tergantung pada Fernando. Karena untuk bertahan hidup, dia hanya perlu mundur selangkah. Mobil akhirnya menyala, bahayanya dinetralkan. Sebentar lagi sore. Tinggal 2 menit lagi menuju waktu yang dijadwalkan. Ishak mengeluarkan senjatanya, berjaga-jaga jika banyak tahanan melarikan diri sekaligus dan melukai mereka. Waktu telah tiba. Penjara tiba-tiba kehilangan kekuatan. Ternyata membuka pintu menyebabkan kelebihan beban listrik. Bagaimana dengan lonceng alarm? Sistem akan menunjukkan bahwa pintu penjara masih tertutup. Jadi 2 menit kemudian bel peringatan berbunyi. Daya dipulihkan. Sekelompok penjahat keluar. Tapi saat ini petugas polisi yang bertugas bukanlah lawan mereka. Seseorang memotong jaring kawat. Semua tahanan melarikan diri bersama. Fernando segera tahu tentang tindakan ini. Dia mengagumi kemampuan Elliot. Perasaan seperti ini benar-benar kedudukan tertinggi. Saat keduanya saling memandang, Fernando memerintahkan bawahannya untuk membunuh 1 orang. Tembakan terdengar, dan Ishak jatuh ke tanah dalam genangan darah. Dia segera mengetahui rencana Ishak. Sekarang Ishak sudah mati, tugasnya selesai. Fernando tidak peduli dengan semua ini. Dia akan meninggalkan kota ini. Tapi bukti tidak penting lagi. Elliot ingin mengetahui keberadaan Sayla. Fernando melempar kunci mobil. Jika dia mengatakan akan mengembalikan Sayla kepadamu, dia akan menepati janjinya. Tak disangka, Sayla selalu berada di bagasi mobil sejak awal. Elliot sangat ketakutan dengan pemandangan di kursi belakang. Menancapkan kunci, hal yang dia khawatirkan akhirnya terjadi. Elliot tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Anda sudah tahu triknya. Hanya saja dia sangat tidak berdaya ketika itu terjadi. Sayla dibunuh oleh mereka. Pikirkan tahun itu ketika Sayla baru saja pindah. Seorang gadis muncul dalam hidupnya, membuat hidup tampak lebih berwarna. Karena dia antisosial. Sayla sedang berbicara pada dirinya sendiri saat itu. Saat pertemuan akan berakhir, dia akan berjabat tangan. Elliot sangat menolak kontak fisik tetapi tetap mengulurkan tangannya. Karena Elliot butuh obat, Sayla bisa membantunya. Meskipun saya tidak ingin bergaul dengan orang-orang itu. Tapi mungkin karena Elliot dia pergi menemui penjahat itu. Karena alasan inilah Sayla terlibat dengan geng ini. Setelah Fernando masuk penjara, mereka secara alami berpikir untuk menggunakan Sayla untuk mengancam Elliot. Sejak saat itu, kondisi mental Elliot tampak bermasalah. Dalam sejarah alam semesta, kehidupan manusia hanyalah bagian kecil. Seiring berjalannya waktu, Elliot berangsur-angsur terbiasa hidup tanpa Sayla. Itu sebabnya dia mulai membenci dirinya sendiri. Tapi 1 tahun kemudian, saya hanya sesekali mengingat ini. Bahkan menjadi lelucon. Kisah-kisah ini dapat diringkas dalam 2 kalimat. Saya pernah mengenal seorang gadis.
Saya membunuhnya,